pembelajaran. Saya coba bertanya kepada peserta didik apakah mereka pernah menggunakan Canva. Rupanya belum, karena mereka masih masuk biasa itu ya. Jadi sebelumnya di sekolah mereka baru menggunakan Canva. Nah, kemudian kita siswa download, kita berikan tutorial sehingga siswa mampu menggunakan aplikasi tersebut. Mengapa juga menggunakan seperti itu? Nah, dari capaian pembelajaran informatika sendiri itu kan ada berpikir komputasional dan literasi digital. Nah, dalam aspek elemen berpikir komputasional ini, salah satunya itu siswa harus menguasai keterampilan jejaring atau keterampilan ilmu informatika. Nah, di mana salah satunya itu siswa mampu mengkomunikasikan ide atau gagasan mereka melalui visual. Nah, jadi makanya dari kemampuan jejaring ini dalam elemen berpikir komputasional lahirlah kedua model tersebut ya. Nah, jadi dimana diharapkan seperti itu tidak hanya mampu berkomunikasi secara lisan, tapi juga dalam bentuk gambaran visual yang mungkin penilaian kepada kemampuan mereka di kelas gitu ya. Yang pertama, penilaian yang saya lakukan terkait unjuk kerja yang saya harapkan dari siswanya yang adalah dari skill mereka mendesain presentasi atau poster yang mereka buat. Apakah poster atau presentasi tersebut mampu menyampaikan seluruh ide yang ingin mereka sampaikan melalui poster itu. Jadi ada beberapa penilaian yang dilakukan terkait presentasi, misalnya kalimat yang digunakan sesuai di poster itu harus tegas, jelas, singkat gitu ya. Kemudian saya tentukan juga harus menggunakan elemen warna, kemudian tulisan, ya ilustrasi, desain apa misalnya, icon-icon yang ada di Canva, terus ada kalau ada animasi kecil gitu itu nggak mengurangi gimana. Jadi keterampilan mereka mendesain visual. Nah, kemudian yang kedua adalah keterampilan mereka mempresentasikan ke teman-teman secara lisan. Kalau setelah mereka mendesain, mereka mempresentasikan ke depan teman-temannya untuk menjelaskan presentasi yang mereka buat. Terus kemudian observasi terkait dengan kolaborasi mereka di kelompok. Jadi kan mereka nggak biasanya bukan kerja di kelompok, dalam kelompoknya bagaimana mereka membagi tugas sama anggota kelompok, kemudian apakah semua mendapat peran, ada nggak yang menganggur gitu ya, itu jadi penilaian juga dalam kolaborasi itu. Kriteria yang akan dimulai mungkin ya tadi ya yang dimulai tadi ya. Jadi kriteria tersebut dimulai kenapa? Karena sesuai dengan tujuan tadi, yaitu peserta didik mampu mengkomunikasikan visual secara visual dan jadi tidak hanya gambaran visual untuk poster atau presentasi, tapi cara komunikasinya juga. Jadi nanti dari penilaian tersebut jadi satu penilaian akumulatif ya dituangkan dan bisa dilakukan sehingga kemampuan-kemampuan yang akan untuk berjaya di kita itu. Yang pertama, bagaimana cara mengubah pemikiran dan didik untuk melakukan ide dari diri besar. Bagaimana cara mengubah ide dari besar tadi ya? Kita sebagai guru kita bisa awali dengan pertanyaan seperti kalau terkait dengan tujuan pembelajaran tadi di awal pembelajaran itu saya bertanya
minat peserta didik. Mereka apa yang mereka suka gitu ya. Jadi nanti kan mereka menghasilkan ide visual ya. Jadi akan sangat baik jika ide-ide ini dekat dengan hal yang mereka suka. Jadi mereka lebih semangat dalam bekerja gitu. Nah, dengan tujuan mengkomunikasikan hasil kerja tadi, jadi saya coba bangkitkan minat dan bakat mereka, minat-minat mereka sendiri seperti ada yang mungkin mereka suka cari makanan baru atau suka latihan gitu, terus ya hal lingkungan misalkan, ide itu yang mereka kemudian mereka sampaikan dalam visual poster. Selanjutnya, biasa situasi seperti apa yang bisa melibatkan kepada diri dalam pengambilan perencanaan ide besar itu? Situasi seperti apa? Biasanya dapat melibatkan kepada diri untuk mengambil ide besar. Situasi seperti apa? Mungkin dari setelah kita mengajukan pertanyaan tematik itu kan banyak pendapat nih, jadi mereka bisa saling bertukar pendapat. Ada debat-debat kecil antar teman, itu juga bisa membuat kelas ini panas lah dalam tanda kutip ya. Jadi selalu ide itu tidak hanya dari guru tapi juga dari siswa. Jadi ide yang muncul tersebut baru kita perdalam lagi. Dan selanjutnya, bagaimana pendekatan dari mereka dalam penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan kemauan siswa dalam membuat itu. Ya, pendekatannya mungkin saya kalau dalam pembelajaran itu tidak terlalu banyak ceramah, menyampaikan secara lisan atau kayak menjelaskan materi yang menjadi sama gitu ya, tidak terlalu, karena anak-anak kalau di generasi sekarang itu kan agak kurang mau mendengar ya, mereka 5 menit aja tuh udah konsentrasi. Nah, jadi di situ ada baiknya kita memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi bisa pakai berbagai aplikasi, misalnya kayak Canva tadi kan hal yang baru untuk siswa kelas 7 gitu ya. Jadi mereka penasaran, saya mau buat pakai item ini, pakai element itu, gitu ya. Jadi mereka bisa tahu. Nah, ataupun bisa dengan aplikasi-aplikasi yang asesmen, misalnya yang Mentimeter atau QGIS atau Google, Whiteboard. Jadi banyak sekali aplikasi yang bisa mendukung pendekatan kita supaya anak-anak student engagement itu berkembang. Selanjutnya, peluang apa yang bisa meningkatkan minat siswa didik pada saat melakukan ini merasa dalam situasi yang sulit? Situasi yang sulit Pada saat melakukan pembelajaran, saya sering merasa sedang dalam masa kesulitan, gitu kan. Jadi apa yang ibu lakukan untuk menopang supaya kita ini mengalami kesulitan? Mungkin terdapat beberapa situasi ya, bisa jadi anak tersebut secara kognitifnya kurang atau kepercayaan dirinya yang kurang gitu ya. Nah, kalau misalnya secara kognitif kita bisa bantu kasih bimbingan tambahan, ataupun kita kasih ada pendekatan namanya teaching aid adapter. Jadi kita mengajarkan seperti pembelajaran seperti sesuai dengan tingkat kemampuan kita. Kita nggak memaksa semua peserta didik kelas itu sama katamnya dan sama hasil belajar anak-anak. Kita kata seperti itu, sesuai kemampuan awal siswa, kita kasih treatment sesuai dengan kemampuan awal siswa tersebut. Jadi kita variasikan. Nanti bentuk LKPD-nya juga beda-beda. Ada LKPD yang untuk siswa yang kategori terkendala lebih rendah, sedang, dan tinggi. Terus kemudian secara kepercayaan dirinya kita bantu siswa untuk keluar dari zona nyaman. Maksudnya nggak apa-apa, salah itu biasa, salah itu juga merupakan suatu proses belajar. Ibu, pada selanjutnya, apa saja hambatan yang menimbulkan kesulitan pengambilan risiko pada siswa ini, rendahnya imajinasi dan kurangnya berani mengambil keputusan? Hambatan yang dialami siswa
mereka salah menjawab diketawain gitu ya. Itu mungkin salah satu tekanan dalam kelas. Nah, itulah peran kita sebagai guru mengubah budaya tersebut ya. Memang awal-awalnya agak sulit begitu, tapi kita harus membangun pandangan baru kepada peserta didik bahwa yang berani menjawab itu yang lebih keren daripada yang nggak punya sama sekali, ya, walaupun salah. Tapi dia udah berani daripada yang lain belum berani. Gitu. Nah, berarti dia sudah melangkah satu tahap lebih maju daripada kawan-kawannya. Jadi pertanyaan dari saya, bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasikan ide-ide besar dan pertanyaan ini? Bagaimana caranya peserta didik ikut bereksplorasi dalam ide-ide tersebut? Misal kita kasih masalah, bagaimana siswa bekerja dalam kelompok. Jadi kita mengarahkan siswa untuk berbagi peran. Semua anggota kelompok harus terlibat, harus aktif, harus dapat peran walaupun perannya kecil. Ada yang menulis, ada yang mencari jawaban, harus ini dia. Mungkin nah, jadi untuk memastikan peran-peran itu didapatkan oleh setiap anggota kelompok, peran yang kita bagi juga sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Karena kan dalam kelompok, makanya kalau pembagian kelompok itu saya jarang membagi yang homogen, lebih baik heterogen. Heterogen gaya belajarnya heterogen. Karena kan kalau dalam satu kelompok itu ada yang visual, audio ini mungkin sebenarnya kalau gaya belajar kan kita nggak bisa pilih-pilih ya. Misalnya satu anak dia cuma bisa audio atau cuma bisa visual, nggak juga gitu. Semua orang atau semua peserta didik itu pasti punya semua gaya belajar, cuman dia yang lebih dominan yang mana. Jadi ketika anak audio juga lebih dominan, berarti dia mampu mungkin menangkap informasi secara audio lebih baik gitu. Dia mampu menangkap penjelasan guru. Ataupun kalau ada presentasi itu yang visual mungkin lebih cepat ingatnya karena melihat gitu ya. Nah, jadi disitulah peran anggota kelompok yang bervariasi itu supaya asal budaya jadi jauh lebih baik gitu. Terus kemudian misalnya yang suka desain, menggambar, nah itu yang bagian gambar kasih ke dia, gitu. Terus ada yang suka tulis kasih ke dia, ada yang suka berpikir kritis mungkin dia lebih ke penelitiannya, lebih ke kajiannya gitu. Jadi setiap kelompok itu sama iya, dan sesuai kemampuan peserta didiknya ya. Selain itu Bu, kegiatan belajar apa yang dilakukan untuk menampilkan puncak dari kemampuan siswa tersebut? Kegiatan belajar apa? Kegiatan belajar yang seperti apa? Supaya siswa menunjukkan bahwa dia unggul di bidangnya. Misalkan kayak di bidang kognitifnya mungkin dia unggul. Itu bagaimana caranya supaya dia jauh? Saya kembali lagi ke tujuan pembelajarannya ya. Nah, misal kayak hari itu tujuan pembelajarannya mengkomunikasikan secara visual. Nah, berarti lewat pembuatan produk, karya poster atau presentasi gitu. Nah, ataupun kalau misal di pembelajaran lain, misalnya pembelajaran tentang perambat dan mesin pencari. Nah, di situ saya menggunakan aplikasi Mentimeter atau Wordwall. Jadi Wordwall itu kan bisa kita gunakan untuk asesmen. Nah, di situ apa nih yang paling kencang? Jadi kayak mereka berlomba-lomba gitu, atau lewat quizzes gitu. Kan jadi juara, jadi mereka semangat. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Sisi. Jadi dari itu tadi yang bakal yang ditanya yang di sini pada pertanyaan selanjutnya itu bagaimana peserta didik ditandu untuk memikirkan ide-ide jadi ada yang namanya istilahnya itu scaffolding. Jadi scaffolding itu teknik itu membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi guru membimbing dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memandu dia. Misal kalau dalam matematika itu kan saya belajar matematika juga ya sebenarnya. Dalam matematika itu misal ada satu soal nih, dia udah buntu gitu kan. Kita kasih petunjuk sedikit, tapi tidak sampai tuntas. Nah, masih petunjuk sedikit.
kalau misalnya dingin gimana? Oh iya coba ya. Jadi ada pertanyaan ya, ada pernyataan komando atau berpikir yang bisa membuat dia tuh berpikir dan berjalan selangkah lagi gitu. Jadi begitu juga dalam pembelajaran scaffolding itu penting dan penelitian udah banyak tentang scaffolding. Cara apa ya, kita kasih pertanyaan, kalau tadi pertanyaan matematika di awal pembelajaran ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa memancing dia untuk berpikir yang ke arah yang kita mau. Kapan juga, kapan juga ya. Begitu, bagaimana penunjukan ketika itu dapat ditingkatkan melalui revisi dari penilaian lain yang berarti setelah mereka dipadu tadi itu bagaimana dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian dan tentang materi. Berarti apa melalui remedial bisa nggak? Jadi harus saya jadi revisi juga untuk pembelajaran. Tadi kan di akhir pembelajaran juga kita melakukan refleksi juga dan refleksi besar dan tinggi. Nah itu kan dia kita menulis apa kendala hari ini, apa yang belum dimengerti gitu, terus apa solusi yang akan kamu lakukan supaya kamu mengerti materi ini gitu kan. Dari situ kita bisa baca juga refleksi siswa, kemudian bisa kita sebelum masuk ke materi yang berikutnya kita kasih remedial apa yang kalau misalnya kamu kurang lagi nilainya kita kasih materi tambahan gitu, atau kegiatan tambahan yang sebenarnya sederhana aja yang dapat menambah nilai mereka. Itu yang belajar bagaimana peserta didik didorong untuk menggunakan pembelajaran dan pembelajaran. Kita tanya ya di pembelajaran ini, menurut kalian apa yang kalian kerjakan hari ini patut dikasih bintang berapa ya? Ini kok saya bisa 5 karena tadi saya udah melakukan ini dan melakukan itu gitu. Terus kira-kira ada yang kurang nggak? Apa yang belum dilakukan atau apa yang belum dimengerti gitu? Itu bisa juga. Jadi mereka menilai diri mereka sendiri kan, atau melalui angket penilaian diri yang ya bisa ada ya atau tidak, atau skalanya berapa. Mungkin pada sebenarnya orang tua komunikasi di sini bagaimana cara fungsi dari kelas untuk membantu mereka dalam memahami penilaian terhadap individu sendiri. Jadi mirip juga sama yang tadi ya, pakai lembar angket penilaian diri. Karena mereka bisa menunjukkan sederhana pemahaman mereka. Iya, itu secara apa istilahnya ada kognitif afektif ya. Kalau kognitif jadi dari lembar penilaian soal tulisan. Kemudian bagaimana cara ibu untuk melibatkan peserta didik membangkitkan semangat peserta didik dalam proses pembelajaran ini agar mereka mengupas mengantuk, semangat dan melakukan Ya, dengan pembelajaran kita bisa berekspresi. Jadi misal kalau ada anak yang udah mungkin dia udah fokus lagi gitu kan, jadi saya kasih SPT, terus langsung mereka berdiri, atur fokusnya, kita ada banyak cara SPT ya, atur apa gitu. Terus kemudian itu sesekali nanti di pertemuan beberapa sebagai evaluasi tambahan kita buat game gitu, melalui aplikasi mereka kemudian apa istilahnya game-nya berkelompok, namanya berkelompok itu juga untuk meningkatkan. Terus di awal pembelajaran juga kadang-kadang kita kasih video untuk komunikasi. Ya, insya Allah berhasil. Bagaimana ibu saat di kelas membantu peserta didik untuk membuat mereka memahami dirinya sendiri, bahwa mereka mampu mempelajari materi yang akan diberikan pada ini. Jadi sebagai guru juga kita memberikan afirmasi positif.
tahu kalian mau belajar. Nah, jadi kata-kata yang seperti itu terus kita ulang-ulang, insya Allah kalian bisa gitu. Paling ini sedikit lagi kalian ubah di bagian ini atau tingkatkan di bagian ini, coba lebih rajin baca, belajar, atau kan ada banyak tutorial di YouTube ya, bisa mereka manfaatkan. Jadi HP-nya juga dimanfaatkan dengan baik gitu. Ya, lebih ke afirmasi di sini. Di awal semester kita buat asesmen awal masuk kognitif dengan berikutnya. Itu kan ada penilaian dari belajarnya ya, terus kemudian di yang kognitif ada kemampuan awal mereka sebelum kita merancang kegiatan pembelajaran. Nah, dari asesmen awal ini baru kita lihat tingkat kemampuan mereka semana, kita baru sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai di semester itu. Karena kan kalau sekarang tujuan pembelajaran itu yang dimakan guru mata pelajaran sendiri, jadi kita nggak terlalu harus mematok yang ditetapkan sama pemerintah gitu ya. Nah, jadi tujuan pembelajarannya disesuaikan dengan kemampuan awal siswa tadi, lebih pada sederhana aja gitu. Jadi nggak harus satu semester banyak materinya banyak padat gitu nggak. Bahkan semester ini aja kalau saya mengajar 8 bab ya, 3 bab aja, 3 bab ya. Ada kemampuan numerik, kemudian berpikir komputasional, sama satu lagi teknik informatika, teknik informasi dan komunikasi. 3 bab itu. Nah, jadi dalam 6 bulan, 1 bab 2 bulan, saya rasa itu udah fleksibel lah untuk kita tanpa perlu mendesak lagi. Jadi dengan mengawal dari awal itu kemudian apa gitu, kemudian bagaimana caranya menyelesaikan rencana pembelajaran dengan memaksimalkan kegiatan ya. Seperti tadi ya kita bilang dalam rencana pembelajaran kita gunakan teknologi. Menurut saya karena informatika jadi memang lebih dekat ke teknologinya sendiri sih. Yang harus memaksimalkan ya. Mungkin selain itu, selain teknologi juga akan ada namanya pembelajaran berbasis budaya ya, atau popularitas teaching. Aspek pendekatan yang kita bahas di kelas itu kita cari topik-topik yang lebih dekat dengan lingkungan siswa, pengetahuan awal mereka. Jadi itu lebih mantap. Pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pengalaman belajar selama dulu apa yang waktu itu yang itu tadi yang tujuan pembelajaran yang awal saya sampaikan adalah membuat desain visual itu. Jadi ketika mereka mendesain belajar pakai aplikasi Canva, pemahaman mereka terhadap objek-objek visual itu jadi terbangun. Nah, dari situ saya mencoba buat apa ya, istilahnya mereka setelah buat desain itu mereka share ke Instagram, kemudian saya juga share ke orang tua, ke grup orang tua. Nah, jadi di situ juga tumbuh motivasi mereka. Jadi saya tekankan bahwa setelah ini karya atau produk yang mereka pesan kita berbagi ke masyarakat, dan salah satunya orang tua dan pengikut di Instagram kalian. Jadi dari situ mereka lebih
walaupun sedikit, tapi mereka harus merasa peran mereka itu ada maknanya untuk teman-teman di kelompok. Dan kelompok itu semua berperan, semua kecil besar, tapi Iya. perannya sama gitu. Ya, Mereka kan mungkin akan dan Bu, untuk pertanyaannya, alhamdulillah aku juga paham semuanya Bu, kata dari orang-orang. Semoga sebenarnya kalau ini cuma pengetahuan apa ya kecil aja sih.